Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nahdlatul Ulama ini harus kita pahami dengan akurat. Seluk-beluknya, fungsinya, kedudukannya di tengah-tengah umat dan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira ada beberapa hal yang mendasar yang harus kita pahami tentang Nahdlatul Ulama ini, bahwa pertama-tama Nahdlatul Ulama ini adalah imarah, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah entitas aktor yang memegang urusan orang banyak, untuk imarah. Nah, maka sebetulnya panjenengan semua ini juga ulil amri, masuk dalam kategori ulil amri, karena panjenengan sebagai pimpinan-pimpinan NU ini memegang imarah dengan tanggung jawab untuk mengurus urusannya orang banyak. Jadi sampean ini masuk dalam kategori ayat atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum, itu termasuk sampean. Sampean berhak ditaati oleh umat ini dalam urusan yang sampean pegang, karena tentu ulama ini juga imarah. Dan bahkan kita ini sekarang ini kita sedang berusaha mengembangkan makna imarahnya NU ini secara lebih substansial, dan pada saat yang sama juga meluas liputannya. Kita sekarang ini, ya kemarin-kemarin sih sebetulnya sudah ya, kita ini sebagai Jam'iyah Diniyah Istimaiyah ini jelas ngurus macam-macam masalah urusan sosial gitu. Nah, tapi kita ingin supaya operasionalisasi dari tanggung jawab Nahdlatul Ulama mengurus berbagai urusan kemasyarakatan ini sungguh-sungguh dengan nature, dengan uslub sebagai imarah, sehingga kita bukan cuma ngomong tok, tapi ya ngurus beneran gitu. Ngurus berbagai macam urusan itu, urusan itu, mengurus berbagai macam urusan itu secara konkret, secara nyata. Supaya kita betul-betul hadir sebagaimana seharusnya sebagai imarah. Dalam bahasa yang selama ini kita pakai, kita ini sedang membangun suatu sistem nasional laksana pemerintahan. Ini karena sebetulnya ini masalah karena khawatir tumpang tindih istilah aja ya. Sebetulnya kalau di bahasa Inggris kan gitu lebih enak gitu.
Kita ingin bangun national system of governance. Kita mau membangun governance. Governance itu imarah. Nah, ini yang pertama. Maka kesadaran yang harus kita bangun pada diri kader-kader kita adalah juga kesadaran tanggung jawab akan imarah ini, bahwa kita bertanggung jawab atas nasib jamaah dalam berbagai urusan yang memang kita klaim sebagai urusannya NU gitu. Kalau NU ini mengklaim mengurusi dakwah, ya kita bertanggung jawab terhadap nasib umat, nasib jamaah kita dalam soal dakwah. Gimana nasibnya dakwah NU? Kalau kita mengklaim urusan kesejahteraan keluarga sebagai urusannya NU, berarti kita bertanggung jawab atas nasib jamaah terkait dengan masalah kesejahteraan keluarga dan seterusnya, kesehatan, ekonomi, pertanian dan lain sebagainya. Karena kita harus mengoperasionalisasikan jamiah ini sebagai imarah, ya. Dan imarah itu dalam konsep yang lebih abstrak, ya artinya imamah. Di dalam imamah itu ada fungsi imam, dan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bin maslahah. Ra'iyah kita itu adalah jamaah Nahdlatul Ulama, itu ra'iyah kita. Mereka itu yang menjadi maslahat, mereka ini yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, ini memang tidak wajib, karena sampean menjadi pengurus NU itu tidak wajib. Kalau sampean kemarin saya kasih SK dan sampean menolak, itu tidak dosa sebetulnya. Jadi tidak wajib. Tapi karena sampean sudah terlanjur terima, ya jadi wajib sekarang. Ini dikisah betul nih, jangan lupa ini. Dikisah betul sampean ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan arena tanggung jawab kita semua ini jelas. Di jamaah ini, ra'iyah kita ini. Nah, maka kita harus membangun Nahdlatul Ulama ini supaya sungguh-sungguh bisa efektif sebagai imarah, sehingga kalau ditanyain Gusti Allah nanti di yaumil hisab itu kita bisa jawabnya itu ada jawaban itu, dan nggak lama-lama mikirnya jawab itu, sehingga nggak keburu diseret sama malaikat Malik itu. Nah, ini yang pertama, Nahdlatul Ulama sebagai imarah. Tapi ada dimensi yang jauh lebih dalam dari sekedar imarah itu, yang tidak hanya melibatkan kita, tapi juga melibatkan semua orang, ya, kader-kader yang tidak menjadi pengurus, bahkan sampai kepada jamaah. Yaitu apa? Nahdlatul Ulama sebagai thariqah. NU ini thariqah. Thariqah itu apa? Thariqah di dalam menjalani Islam ini, karena orang menjalani agama tidak bisa tidak pakai thariqah, itu tidak bisa, harus pakai thariqah. Kalau tidak pakai thariqah, itu yang nanggung nanti siapa? Wong kita tidak ketemu sendiri dengan Kanjeng Nabi gitu loh, apalagi dengan malaikat Jibril, ngimpi aja nggak pernah. Maka kita harus menjalankan agama ini dalam satu thariqah. Dan thariqah itu tidak bisa ngarang sendiri.
memang ada garis-garis umum yang sudah diterapkan oleh sahib syariah Nabi Muhammad SAW, ya. Kita bisa belajar, tidak usah pakai guru, bisa cari, apalagi zaman sekarang bisa googling sendiri, bisa baca kitab sendiri dan sebagainya. Bahasa Arab itu sekarang kita sudah bisa belajar sampai mampu berbahasa Arab tanpa guru, itu sudah bisa sekarang, banyak sudah. Kalau sudah bisa bahasa Arab, bisa baca kitab sendiri, silakan, itu bisa. Tapi agama itu tidak cuma kognitif, tidak cuma kognitif. Ya walaupun kita juga mungkin melaksanakan hal-hal yang sifatnya ruhaniyah, misalnya ya kita melaksanakan misalnya misalnya kita melaksanakan wirid-wirid dengan istiqomah, ya. Karena banyak yang ma'thur, mau wirid ayat Quran atau mau wirid doa-doa yang ma'thur, ya, zikir yang ma'thur, itu kan banyak, ada hadisnya, ada nas-nasnya itu ada. Wirid sholawat misalnya, bisa aja. Nah, karena kita misalnya kita berpegang pada sabda Rasulullah SAW, ya. Man yuridul jannah walam yukatsiris sholawati aliyya faqad akhta'a tariqa, misalnya. Kalau ada orang pengen surga kok enggak memperbanyak selawat, yaitu tariqahnya keliru. Lalu kita baca selawat banyak-banyak. Mungkin kita bisa lakukan itu, tapi tetap saja Bapak-Ibu sekalian, saya khawatir itu tidak cukup. Karena thariqah itu bukan hanya soal pengetahuan kognitif, tapi juga soal jaminan ruhani. Ini urusan keselamatan kita di akhirat ini bukan sekedar pengetahuan tentang serangkaian informasi seperti khazanah saintifik lainnya. Ini bukan soal pengetahuan ilmu biologi atau pengetahuan tentang fisika, enggak. Ini pengetahuan soal selamat. Selamat itu enggak bisa kalau tidak pakai jaminan. Maka thariqah ini, kecuali di situ ada model yang kita ikuti, di situ harus ada jaminan tentang siapa yang kita ikuti. Itu sebabnya di dalam Muqaddimah Qanun Asasi Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari menekankan dengan tanda sekali soal sanad. Antum qad akhadhtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Menegaskan sekali soal sanad ini. Ini bukan cuma pengetahuan yang kita dengar-dengar saja, bukan cuma soal pengetahuan yang kita baca-baca sendiri saja. Ini adalah thariqah yang diwariskan dengan jaminan dari orang ke orang secara muttasil
sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka kita harus praktekkan, kita harus operasionalisasikan Nahdlatul Ulama ini sebagai thariqah itu tadi. Kita ikut Nahdlatul Ulama ini karena kita hati-hati dalam soal agama, sebagaimana peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum, jangan sembarangan ngambil agama, hati-hati dari mana kalian ngambil agama kalian itu. Karena itu kita ikut NU, karena kita mau hati-hati. Kenapa kita ikut NU? Karena di NU ini thariqah dengan sanad yang muttasil kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini prinsip yang sangat dasar, Bapak sekalian. Nahdlatul Ulama sebagai imarah dan Nahdlatul Ulama sebagai thariqah. Nah, berdasarkan pemahaman inilah, ya, waktu-waktu yang lalu berkali-kali saya tekankan tentang aspek-aspek yang harus dibangun di dalam diri kader-kader Nahdlatul Ulama, yaitu pertama aspek mentalitas. Aspek mentalitasnya itu seperti apa? Jiwanya ini loh, aspek kejiwaannya ini harus mengikuti satu model yang jelas, model tertentu, dan itu harus cukup dalam sampai menyentuh dimensi rohani dari kader ini. Kenapa? Karena kader ini adalah kader-kader yang akan menjalankan roda jamaiyah Nahdlatul Ulama sebagai thariqah, masuk dalam dimensi itu, gitu. Maka ini bukan cuma soal potongan, ini harus betul sampai kepada dimensi rohani, bahwa secara rohani memang kader-kader ini siap menjadi rantai sanad dari thariqah Nahdiyah ini, thariqah Nahdlatul Ulama ini. Ini soal mentalitas. Yang kedua soal attitude, tingkah laku, sikap dan perilaku, itu attitude. Kita harus punya standar attitude sebagai kader NU. Standar perilakunya ini harus jelas, ya, bersumber dari mentalitas tadi, sehingga nggak bisa sembarangan. Ya. Kita ini mungkin bisa tidak setuju kepada sesama kader misalnya, bahkan tidak setuju kepada pimpinan NU, boleh saja, gitu. Tapi harus dengan attitude, harus dengan sikap yang standar. Tidak bisa, tidak boleh misalnya terus ada demo di depan kantor NU, mendemo roh Islam, itu tidak bisa, itu pasti bukan kader NU, ini attitude. Harus ada standar attitude ini. Gak setuju, tapi harus dengan cara yang mencerminkan attitude standar Nahdlatul Ulama yang benar, gitu. Nah, ini yang harus kita pikir, attitude-nya gimana, gitu. Ngomong itu juga attitude-nya ini harus jelas. Nah, ini penting. Saya sejak awal ya
bukan soal apa-apa. Attitude ini apapun juga, ini sebetulnya nanti akan menjadi buah dari mentalitas. Kalau mentalitasnya kokoh, attitude itu nanti akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Saya itu tidak berani ngerokok di ruangan roh Islam itu bukan soal apa-apa, karena tidak mentoloh gitu. Saya itu bukannya mau kelihatan berakhlak mulia atau gimana, nggak mentoloh gitu loh. Mau nyulut itu nggak mentoloh, karena ya soal mentalitas, gimana lagi gitu. Soal mentalitas. Ya, saya tahu sendiri ya, saya misalnya dengan Kiai Said Akil Siraj dari dulu itu ada banyak hal yang saya tidak setuju tentang beliau. Tapi untuk mengkritik di depan umum itu tidak bisa gitu. Tidak kewetuh gitu loh. Bahasa Jawa aja bilangin. Itu attitude. Itu attitude. Dan sebetulnya saya membiasakan diri kalau ada apa-apa ya saya soal langsung, bicara langsung dengan beliau, dan soal diterima atau enggak soal lain ya. Ini soal attitude, dan attitude tumbuh dari mentalitas. Dulu mentalitas ini dibangun di pesantren-pesantren dulu ya, dengan kiai-kiai yang memang ya jaminan. Saya ini diasuh oleh Kiai Ali Maksum langsung mulai 79 sampai wafat beliau 89 langsung saya ini bisa mengklaim sebagai anak rohaninya Kiai Ali Maksum. Dan setelah itu saya teruskan dengan Kiai Zainal Abidin dan Kiai Warsun sampai 94. Ini kiai-kiai jaminan. Wah, ini sampean tidak bisa main-main sama saya. Ini kiai-kiai dari generasi jaminan ini. Kiai-kiai dari dulu itu saya, maka sekarang saya agak gelisah itu. Dulu itu pada zaman-zaman itu ya 70-an, 80-an. Itu nyari kiai yang tidak wali itu susah. Kalau kita lihat wali, kiai-kiai pada waktu itu nyari yang bukan wali itu susah. Kiai Ali wali, Kiai Barus Ali wali, Kiai Hamid wali, Kiai Asap, siapa kiai-kiai generasi itu yang tidak wali, susah. Dan saya gelisah hari ini tuh sekarang kiai yang wali itu mana, itu yang saya pusing hari ini itu sebetulnya itu. Ada jaminan rohani. Dulu itu di sanad ini dijamin melalui apa namanya mentalitas dan attitude ini ditransfer melalui sanad yang memang jadi jaminan dulu di pondok-pondok. Ya alhamdulillah generasi ini, generasi kita ini sebagian besar ya generasi saya dan di bawah saya dikit lah ini masih merasakan ya, apa namanya rantai salah. Dan kita semua masing-masing ketemu dengan kiai-kiai macam itu, masih yang generasi saya ya. Lah yang di bawah generasi sekarang, generasi sekarang ini ya saya ya cuma bisa bilang wallahu a'lam bishawab gitu. Dari mana, apalagi ke depannya nanti, karena sekarang juga minat untuk terlibat di dalam NU meluas, bukan hanya dari kalangan pesantren, meluas. Saya tidak tahu, ini harusnya ada survei ini, nanti tolong sampaikan kepada teman-teman di Lakbesdam ya, tentang latar belakang orang-orang yang hari ini mengaku NU. Karena orang yang secara eksplisit mengaku NU hari ini itu sudah mencapai 59,2% dari seluruh populasi muslim. Itu luar biasa, ngaku terang-terangan ngaku NU. Berarti benar waktu Litbang Kompas datang dan
bilang ke saya bahwa yang NU ini sudah 60%. Nah, apakah semua ini orang dengan latar belakang pesantren? Ya tidak tahu, mungkin mbahnya dulu pernah punya latar belakang pesantren, tapi yang sekarang dari mana? Ya, kita tidak tahu gitu. Nah, maka sekarang harus ada substitusi. Yang dulu pesantren kayak dulu. Dulu itu tidak ada kaderisasi sistematis begini. Yang ada yang pesantren. Karena pesantren ini yang menjadi wahana kaderisasi yang efektif karena konstruksi tradisinya masih kokoh sekali, secara lahir batin masih kokoh. Nah, sekarang kita tidak bisa lagi mengandalkan hanya pesantren. Itu sebabnya kita bikin sistem kaderisasi kayak begini. Tapi sistem kaderisasi ini harus bisa menyulih fungsi-fungsi yang dulu disediakan oleh pesantren. Gitu. Termasuk soal mentalitas dan attitude ini. Gitu. Nah, baru kemudian kita bicara soal knowledge, soal pengetahuan dan keterampilan dan skills. Knowledge dan skill baru kemudian. Tapi ini semuanya harus dilambari oleh sanad. Nah, itu sebabnya kemarin saya minta supaya cari sanad ini. Yang kita butuhkan, yang gampang-gampang tapi yang apa? Yang nilainya, yang bobotnya ya, tinggi. Kemarin saya usulkan Asmaul Husna dari Syekh Muhammad. Ya. Nanti kalau perlu kita mintalah Rois Am untuk mengijazahkan kepada kita. Ya. Murid yang tidak sulit-sulit, yang enteng-enteng tapi kita bisa lakukan. Ya. Kemarin misalnya juga kepada RMI saya minta untuk berburu sanad Bukhari Muslim dan musalsal bil awaliyah dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya. Itu harus disebarkan lagi di pesantren-pesantren kita. Sebab pesantren kita ini pegang sanadnya Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Wong ini NU itu mau ngambil dari mana urutannya kalau dari Hadratus Syekh. Dan dulu itu generasi kiai generasinya Mbah Ali Maksum, kakek saya, generasinya generasi itu ya. Kiai Ma'ruf Ali, Kiai Hamid Suruan, Kiai Abdullah Abbas, Kiai Abdullah Salam, Kiai dan sebagainya. Itu semuanya mereka pegang sanad dari Hadratus Syekh. Semuanya pegang sanad dari Hadratus Syekh. Sampai-sampai Kiai Maimun Zubair ini saya buka aja ini. Ini percakapan pribadi sebetulnya dengan Kiai Maimun. Kiai Maimun ini kalau dawuh ya ndak pakai dalil karena beliau sendiri itu sudah dalil gitu ya. Apa beliau katakan? Pondok neng Indonesia iki ora iso suwe, ora kuat suwe nek ora duwe sanad tebu ireng. Pesantren di Indonesia ini tidak akan tahan lama kalau tidak punya sanad tebu ireng. Ya beliau tidak menjelaskan kenapa, pokoknya gitu aja gitu. Nah, maka kemarin kepada RMI saya minta ada upaya untuk pertama mengejar sanad itu. Yang paling penting adalah sanad Bukhari Muslim dan sanad musalsal bil awaliyah. Ada selawat badar ini Pak Nusron, kalau perlu kejar sanadnya, ijazahnya dari Kiai Mansur Ali
Banyuwangi. Karena ini juga selawat keramat ini selawat bahaya sebetulnya, nggak boleh main-main. Ini selawat panas ini, selawat panas beneran. Ini kalau diwiridkan itu nanti sampean kepengen berkelahi aja sama orang. Selawat Badar itu namanya selawat Badar, gimana? Selawat Badar, selawat panas itu beneran. Nah ya ini oke untuk apa namanya meningkatkan giroh kita lah ya. Tapi tolong cari ijazah dengan sanad kepada yang sambung kepada Kiai Mansur Ali, pencipta selawat Badar itu sudah pasti masih ada. Beliau ini dari generasi yang masih generasi di bawah Kiai Hasyim Asy'ari, itu generasi murid-muridnya Kiai Hasyim itu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.